Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, ya nabi ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Rama Rahmani Putra. Saya sedang menjalani kuliah di kampus bernama Stay Hubulatan Duri dengan prodi PAI dan semester 5 pada tahun ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hak saya dan kewajiban saya untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya akan bertoleransi tinggi, kemudian cinta damai pada Indonesia, kemudian bagaimana nantinya saya akan menjadi sosok yang mengenal politik lokal, internasional dan nasional. Baik, itu yang pertama ada bagaimana cara saya untuk berpikir kritis terhadap Indonesia sebagai saya warga negara Indonesia. Yang pertama itu ada kita akan mengidentifikasi isu sentral yang ada atau masalah. Jadi misalkan pada suatu saat ada terjadi masalah di Indonesia teman-teman sekalian, kemudian kita jangan langsung menjudge atau mempercayai kalau itu masalah itu memang tidak, tetapi kita harus gali dulu bagaimana masalah itu nanti bisa kita terapkan, apakah dia benar asli atau tidak. Kemudian kedua itu ada kita harus menentukan manakah informasi yang virtual atau tidak virtual. Jadi selain kita mengidentifikasi, kita juga harus pandai menentukan mana informasi yang jelas dan tidak jelas teman-teman sekalian. Jadi kalau kita sebagai negara Indonesia itu harus berpikir kritis. Jangan kita hanya berpikir untuk diri kita saja. Jadi kita juga harus berpikir untuk orang lain teman-teman sekalian. Ada lagi yang ketiga itu adalah memformasi pertanyaan dengan tepat. Jadi kita akan misalkan kita penasaran pada suatu masalah teman-teman sekalian. Jadi apakah kita langsung paham atau tidak? Jadi apabila kita belum paham, setidaknya kita cobalah untuk bertanya atau menginformasi pada masalah tersebut. Kemudian yang kedua kita akan coba bertoleransi tinggi, atau kita sebagai warga negara Indonesia itu coba akan bertoleransi tinggi. Apa saja itu? Yang pertama ada kita itu harus saling berkunjung kepada masyarakat di sekitar atau di tempat lain. Kemudian yang kedua ada kita itu harus bertukar hal positif. Jadi tidak hanya negatif saja teman-teman sekalian. Ada lagi kita itu mengunjungi tempat nasional dan ibadah misalnya contohnya. Nah, bagaimana caranya kita saling berkunjung masyarakat? Misalkan kita ini sebagai warga negara Indonesia ini mempunyai amanah dari orang setempat teman sekalian. Apa itu? Misalkan kita diamanahkan sebagai ketua RT atau RW. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengenali warga-warga sekitar itu? Yang pertama itu adalah kita harus berkunjung ke masyarakat. Jadi biar masyarakat tahu apa maksud dan tujuan kita untuk berkunjung. Ada lagi kita itu harus bertukar hal positif. Jadi sering-seringlah kita itu berbicara atau berbincang kepada masyarakat agar nantinya apa yang kita bicarakan itu tidak hanya yang negatif saja. Jadi kita bisa yang positif. Kemudian berpikir secara bijaksana. Jangan sampai pikiran kita ini itu salah dalam menduga atau menjudge seseorang. Jadi berpikirlah sebelum kita berbicara kepada orang lain atau masyarakat sekitar atau setempat. Kemudian pahamilah perbedaan. Jadi teman-teman sekalian, kita memang punya
berbeda keyakinan teman sekalian. Jadi bukankah kita tidak boleh kalau misalkan memiliki perbedaan pendapat itu atau keyakinan, kita langsung menyalahkan orang itu. Oh misalkan agamanya Islam, ini Kristen, oh ini salah, ini salah. Tidak. Dengan adanya saling berkunjung itu atau kita itu seperti bersilaturahmi, itulah gunanya kita itu nanti bisa menggabungkan suatu masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat atau perbedaan amanah misalkan. Lanjut lagi, kita itu akan mencoba untuk menjadi pribadi yang cinta damai teman sekalian atau dosen yang saya cintai. Bagaimana caranya teman-teman sekalian? Amalkanlah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari teman-teman sekalian. Jadi dengan kita mengamalkannya, kita itu nanti dianjurkan untuk beragama, untuk menyampaikan amal-amal itu. Kemudian seorang muslim itu wajib juga harus berbuat baik terhadap seseorang, bukan diri kita saja, kemudian guru atau yang lain, agar terciptanya kondisi yang penuh cinta kedamaian teman-teman sekalian. Itu untuk pribadi yang cinta damai. Jadi bagaimana kita menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional dan internasional. Jadi kalau menurut saya itu cobalah kita pahami sekarang keadaan Indonesia sekarang. Jadi apabila kita sudah memahami itu tersebut, barulah kita nanti sekarang kita mau berpendapat, mengeluarkan pendapat tentang politik. Jadi sebelum kita menyampaikan itu, kita cobalah berpikir apakah ini politik lokal, internasional atau nasional teman sekalian. Kemudian terakhir saya akan menyampaikan pernyataan saya dari yang saya jelaskan atau kesimpulan saya yang saya jelaskan teman sekalian. Jadi di sini pertama itu ada saya sebagai warga negara Indonesia itu tidak hanya untuk menjadi warga negara Indonesia, tapi kita juga harus, atau saya sendiri juga harus berpikir kritis. Contohnya tadi kita harus mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian kita harus memanfaatkan masalah itu tersebut. Ada lagi nanti kita sebagai warga negara Indonesia itu punya hak dan kewajiban. Apa itu? Kita juga harus bertoleransi tinggi pada diri kita atau diri orang lain teman sekalian. Apa saja itu tadi? Sudah saya jelaskan. Kita misalkan saling berkunjung masyarakat atau pahami perbedaan, yang mana tadinya tidak boleh menjurgi satu sama lain. Kemudian bertukarlah hal-hal yang positif teman sekalian. Ada lagi, kita itu mencoba menjadi pribadi yang cinta damai teman sekalian. Apa saja itu? Amalkanlah nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia. Jadi kita sebagai warga muslim juga harus berbuat baik agar nanti terciptanya kedamaian atau ketentraman atau ketaatan sebagai warga negara Indonesia. Jadi bukan hanya kita itu sebagai warga negara Indonesia itu kita itu menikah sah atau mempunyai KTP atau yang lainnya teman sekalian. Jadi cobalah kita merenung sekejap apa yang telah terjadi dulu pada Indonesia, yang mana Indonesia ini dibilang sejarah karena pernah dibantai oleh Jepang Belanda. Berapa lamanya itu kita ini dijajah teman sekalian, kita ini direndahkan. Bagaimana perasaan kita teman sekalian? Sakit, tidak dihargai kita ini sebagai warga negara Indonesia. Sekarang Indonesia sedang mencoba untuk menjadi warga negara yang lebih baik ke depannya atau dikenal lagi dengan Indonesia Maju, yang mana kita sudah coba untuk berusaha menjadi itu semua. Jadi harapan saya sebagai warga negara Indonesia, cobalah untuk sering-seringlah kita bersilaturahmi, kemudian berkunjung seperti yang telah saya sampaikan tadi teman sekalian. Jadi akan terciptanya kita itu untuk mengeluarkan pendapat politik lokal, internasional dan nasional. Baik teman-teman sekalian, itu mungkin dari saya, Rama Rahman Putra dari kampus Stay Bulatan Duri dengan prodi PAI dan semester 5.
Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya, karena yang baik datang dari Allah, yang buruk baik datangnya dari diri kita sendiri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.